Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, please open your camera before we start the meeting. Oke, makasih. Open kamera. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk kesediaan kalian datang di Zoom meeting kali ini. Seperti pada pertemuan sebelumnya, buat yang teman-teman udah sempat ikut, di sini tuh saya sedang melaksanakan praktek pembelajaran. Nanti di sini ada Ibu Vivi. Ibu Vivi itu adalah guru pamong saya yang nanti akan memberikan refleksi sama arahan sama kekurangannya apa sih untuk pembelajaran saya. Oke, di praktek ngajar kali ini saya bakal bahas satu materi. Materinya itu judulnya adalah peluang majemuk gitu ya. Nah, peluang majemuk itu apa gitu. Nah, kita langsung aja nih kita masuk ke pemaparannya. Oke, masih kurang satu orang ya, nggak apa-apa ya. Kita tunggu aja. Oke, materi kali ini judulnya itu adalah peluang majemuk. Nah, kalau kita ngomongin peluang majemuk, dari katanya aja itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama peluang, yang kedua majemuk. Mungkin dari bahasanya kalian udah bisa analisis nih. Nah, yang pertama, kalau kita ngomongin peluang dulu deh, sebelum kita ke majemuk gitu ya. Majemuk mah kayak bahasa Indonesia banget, kalian udah tahu. Nah, kita ke peluang dulu. Sebenarnya materi peluang atau probability itu udah pernah kalian pelajarin waktu kalian kelas SMP gitu ya. Kalau kalian ikut kurikulum nasional tuh di SMP belajar peluang di kelas 9 kalau nggak salah. Kemudian kalian juga belajar peluang di IGCSE sebenarnya di probability yang basic banget. Itu juga kalian belajar peluang. Nah, ini sekedar untuk review aja materi sebelum kita masuk ke peluang majemuk sendiri itu kayak apa gitu makhluknya. Nah, kita persepsi dulu ya. Nah, di sini jadi untuk yang peluang sederhana dulu. Nah, di sini kalau kalian lihat peluang sederhana, biasanya kita akan bertemu dengan soal yang berhubungan sama dadu nih yang paling sederhana kayak gini. Jadi kalau kalian lihat coret-coretan saya ini udah saya buat sebelumnya. Jadi peluang itu lambangnya itu P gitu. Kemudian di dalam kurung itu menunjukkan kejadian yang diharapkan dari yang mau kita hitung itu gitu. Jadi kurung itu adalah kejadian yang diharapkan. Nah, peluang itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi semestanya gitu. Jadi kalau dadu kalian tahu kan semesta dadu itu kan 1 2 3 4 5 6. Kemudian kalau di sini saya minta misalnya peluang genap. Nah, kalau peluang genap pada dadu mungkin nggak usah kalian jawab aja udah pada tahu ya 246. Jadi 246 itu banyak. Kalau N buka kurung K itu artinya banyaknya anggota K gitu. Ini kita kayak belajar lagi nih, refresh lagi materi himpunannya kayak gitu ya. Kalau NK itu artinya banyaknya anggota K. Nah, banyaknya anggota K di sini ada 3, kemudian banyaknya semesta itu ada 6, jadi 3/6, kita bisa sederhanakan jadi setengah. Nah, kemudian juga di sini kalau kalian lihat contoh satu lagi deh mengenai peluang. Di sini kalau kalian lihat roulette sederhana, ini kayaknya dari tadi mengenai judi Pak ya, kurang lebih emang kayak gitu ya. Pelajaran peluang itu asal mulanya dari permainan-permainan ini. Jadi kalau kalian lihat di sini, berapa sih peluang munculnya angka 3 pada permainan roulette ini? Ya kita tinggal lihat aja nih ada berapa kotak yang tersedia di roulette-nya, kemudian angka 3 itu ada berapa di sini gitu ya. Ternyata angka 3 cuma ada satu aja gitu ya, ada satu buah angka 3. Dari kotak yang udah saya hitung sebelumnya ada 14, jadi 1 dari 14. Nah, kemudian juga kalau kita bicara peluang pada kondisi real, yang paling deket lah sama kita gitu ada ya, peluang yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari kalian. Contoh misalnya gini, berapakah peluang Raisya gitu ya dapat arisan di kelas ini? Nah, asumsinya di kelas ini ada 10 orang. Nah, ketika misalnya kita sedang ngocok arisan nih, sekarang nih bukan ngumpul Zoom untuk belajar gitu ya. Sekarang kita lagi ngocok arisan, berapa sih peluang Raisya dapat hari ini gitu ya? Ya kalau misalnya belum ada yang kepilih gitu lah ya, dari 10 orang, ya udah jawabannya berarti 1 dari 10. Nah, ini adalah peluang gitu ya. Nah, sekilas lagi tentang peluang. Jadi kalau kalian lihat peluang itu selalu bentuk pecahan. Pertanyaannya apakah peluang bisa diungkapkan dalam bentuk lain selain pecahan? Nah, coba ada yang berani jawab nggak? Sedikit nih. Bisa nggak sih peluang dalam bentuk lain selain pecahan? Menurut kalian? Bisa, Pak. Bisa. Apa? Dalam bentuk apa, Tok? Persentase.
Dalam bentuk persentase, bener banget. Apakah bisa dengan bentuk lain selain persentase? Desimal, Pak. Desimal, bener banget. Jadi peluang bisa dalam bentuk pecahan, dalam bentuk persentase, dan juga dalam bentuk desimal. Cuman ya, kalau kalian perhatiin dari tadi, nilai peluang itu terbatas loh. Ternyata peluang suatu kejadian itu terbatas. Berapa batas atas dari peluang suatu kejadian? 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Lebih dari 1. Lebih dari 0 kurang dari 1. Ya, lebih dari 0 kurang dari 1, atau di antara 0 dan 1 gitu ya. Bisa juga 0, bisa juga 1 gitu ya. 1 menunjukkan kejadian yang pasti banget kejadian, 0 menunjukkan kejadian yang nggak mungkin banget kejadian. Contoh kayak peluang sebuah pelemparan sebuah dadu normal gitu ya, muncul angka 7 ya, itu berarti 0 kayak gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi tadi kita udah belajar sedikit mengenai peluang sebagai persepsi dari materi kali ini mengenai peluang majemuk. Tujuan pembelajaran nanti saya kasih tahu ya setelah ini. Kemudian dari kata majemuk sendiri, nah ada yang bisa ngide nggak dari kata majemuk tuh artinya berarti peluangnya itu yang diomongin kayak gimana sih? Lebih spesifik lagi. Ada nggak? Dari kata majemuk, kayaknya inget deh di pelajaran bahasa Indonesia majemuk tuh artinya apa sih gitu. Ada? Paling berhubungan ya, dua kejadian bersyarat. Dua kejadian bersyarat, wah dia udah advance banget ya ngomongin materi besok. Itu tuh. Majemuk, ayo ada yang tahu nggak majemuk? Majemuk tuh lawannya tunggal ya kalau nggak salah ya. Nah, artinya? Artinya? Artinya kalau ditanya majemuk, gabungan ya Pak, gabungan. Gabungan, benar. Jadi peluang majemuk itu adalah peluang yang melibatkan kejadian yang lebih dari satu. Kalau kata itu tadi gabungan gitu ya. Jadi bisa jadi ada 2 kejadian atau ada 3 kejadian. Jadi itu dari definisi peluang majemuk sendiri. Peluangnya adalah yang tadi kita omongin, contoh-contoh sederhana di zaman SMP. Kemudian majemuk sendiri adalah mengenai kejadian itu akan lebih dari satu. Nah sekarang kan kalian bakal mikir balik ya. Zaman dulu kayaknya aku belajar peluang gitu-gitu aja deh, kayak nggak apa ya, gunanya apa sih Pak? Kayak emangnya cuma buat main apa judi aja gitu. Terus kita harus jadi penjudi gitu atau harus gambling gitu terus belajar peluang, nggak kayak gitu ya. Ternyata kalau saya boleh kasih tahu, ilmu peluang itu terkait erat sama pengambilan keputusan. Jadi contoh misalnya kayak gini yang paling sederhana di kehidupan kalian sehari-hari aja deh. Misalnya kalian ngelihat nih hari ini kayaknya cerah banget gitu ya, nggak ada awan sama sekali, suasana cerah, panas gitu ya. Apakah kalian membutuhkan payung atau jas hujan di motornya kayak gitu kan ya? Nah kalau misalnya kalian mikir kayaknya gue nggak perlu payung atau jas hujan deh, ya udah berarti kamu nggak usah bawa itu gitu. Itu kan terkait sama peluang, apakah akan hujan atau enggak. Nah contoh lagi yang real banget di dunia profesional, peluang itu terkait sama dunia asuransi gitu ya. Kan kayak kalian misalnya beli mobil gitu. Nah, kalau beli mobil kan nanti keputusan ada di tangan kalian nih. Kira-kira kalau aku misalnya nyupir mobil, apakah peluang aku nabrak atau terjadi satu accident gitu ya, berapa gitu. Kalau misalnya kalian mikir kayaknya aman-aman aja, kemungkinan kalian nggak akan ambil asuransi. Tapi kalau misalnya kalian mikir lingkungannya bahaya, kayak gitu ya, segala risikonya kayak gede banget gitu, akhirnya kalian apa namanya perlu mengambil keputusan untuk mengikuti asuransi itu gitu ya, sama yang lain asuransi apapun gitu ya, ada pendidikan, ada asuransi rumah, kesehatan dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian untuk pemerintah sendiri, kenapa sih peluang jadi berhubungan sama keputusan pemerintah ya kan? Karena kan dari data-data yang diperoleh kan, jadi kan nanti pemerintah bisa memutuskan nih apakah nanti dananya itu cocoknya tuh untuk pengembangan pendidikan atau infrastruktur dan sebagainya. Jadi ilmu peluang itu terkait sama pengambilan keputusan kayak gitu. Nah, terus kita lanjut. Nah, kalau misalnya di zaman SMP tuh kita udah ngomongin peluang, mungkin di beberapa kalian masih peluang yang basic-basic, tapi beberapa kalian udah mulai nyentuh peluang yang melibatkan 2 buah benda. Nih, di sini kalau kalian lihat ada pengerjaan peluang dengan diagram, saya juduli ya. Di sini kalau kalian lihat gambarnya ada dadu dengan koin dipertemukan gitu ya, sehingga kalau kita buatkan sebuah skema table kita bakal nemu ini. Ini adalah persepsi kita kali ini juga. Jadi kita anggap ini adalah angka gambar sebagai kejadian yang mungkin muncul di sebuah logam, kemudian ini 1 sampai 6 adalah sebuah kejadian yang muncul dari dadu kayak gitu. Nah, ini kan pasangan-pasangan yang mungkin terjadi. Kemudian 2 buah dadu. Nah, ini sama ya. Kalian dulu juga pasti pernah bikin tabel kayak gini, ada 36
pasangan gitu ya. Ini kalian bisa lihat. Kita lagi nggak membicarakan secara spesifik gitu ya. Setelah pembelajaran ini kalian bakal bisa menentukan berapakah peluang suatu kejadian tersebut. Kemudian di sini ada koin ada 3. Nah ya, ini juga ya, kalian juga dulu pernah ngomongin diagram pohon di level sebelumnya kayak gitu. Ini adalah kalau head and tail gitu ya, kalau di luar negeri ngomongin kepala sama ekor, kalau di Indonesia itu gambar dan angka kayak gitu, kurang lebih kayak gini. Ini pelemparan 3 koin, ini adalah kombinasi yang bakal terbentuknya. Nah kemudian ada persepsi untuk materi kali ini adalah materi himpunan. Nah ini kayak belajar SMP semua untuk sebagai materi prasyaratnya di sini. Jadi yang pertama adalah kita ngomongin himpunan yang sederhana dulu, nggak dalam deskripsi tapi dalam bentuk daftar ya. Nah kalau kalian lihat, andaikan semesta dari sebuah himpunan itu adalah 1 sampai 10, kemudian himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian himpunan B adalah 2, 4, 6, 8, 10, di sini bilangan genap dan bilangan ganjil gitu ya. Tapi bilangan ganjilnya kurang dari 7 gitu ya. Kemudian ini juga bilangan genap ya dari semestanya. Yang paling dasar dulu, di sini kan kalian pernah bertemu dengan simbol ini ya, irisan ya. Ini irisan. Nah, kalau kalian lihat simbol irisan ini artinya adalah yang mana nih yang muncul di himpunan A dan himpunan B. Nah, dari sini berarti kita bisa ambil yang muncul di A dan B itu ada 2. Kemudian ada 4 gitu ya. Nah, ada 2 dan 4. Artinya 2 dan 4 ini nanti akan dimasukkan di sini. Jadi 2 dan 4 itu sebagai irisan dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian sisanya gimana? 1, 3, 5 adanya di sini. Kemudian 6, 8, 10 adanya di sini. Kemudian 7, 9 adanya di luar karena tidak ada di anggota A maupun anggota B, tapi ada di semesta. Seperti itu. Nah ini sekilas mengenai himpunan. Kemudian kalian juga akan pernah belajar mengenai gabungan. Gabungan itu adalah gabungan A atau B, jadi ini semua angka yang ada di A atau di B, semua kalian list gitu ya. Kalau misalnya muncul 2 kali seperti ini, cukup ditulis sekali aja. Akan lebih mudah kalau kalian lihat di diagram Venn yang sudah kalian buat gitu ya. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut lagi mengenai diagram Venn dan hubungannya dengan peluang kejadian saling lepas, tidak saling lepas, dan kemudian saling bebas. Seperti apa nanti kalian akan mencari tahu sendiri. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kali ini. Jadi yang pertama kita bakal coba untuk mendefinisikan peluang kejadian majemuk ya. Itu dalam hal ini kita ngomongin cuma 2 hal aja, yaitu kejadian saling bebas dan saling lepas. Nah, terkait kejadian saling lepas, nanti saya akan memberikan contoh juga kejadian yang tidak saling lepas gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan peluang kejadian majemuk. Jadi setelah kita tahu ini masuknya kejadian apa, kita bisa menentukan peluangnya gitu. Karena kalau misalnya kita salah mendefinisikan harusnya masuknya kejadian saling lepas, tapi kita mendefinisikan dia sebagai kejadian tidak saling lepas, nanti akhirnya akan salah tentukan nilai dari peluang kejadian tersebut gitu. Nah kemudian yang ketiga terkait sama penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peluang gitu ya. Jadi penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu pendahuluan dari saya. Kalian akan saya bagi jadi 3 kelompok. Tunggu sebentar, saya lihat dulu partisipan kita berapa nih. Kayaknya ada penambahan beberapa ya. Oh, ada banyak lumayan. Oke, saya akan bagi jadi 3 kelompok aja. Nanti ada yang 4, ada yang 3. Tuh. Sebentar ya, saya agak susah kayaknya kalau ini nanti saya pindah Indonesia ya. Oke, sebelum masuk ke pembagian kelompok, saya mau kasih tahu dulu kalian. Saya sudah buatkan lembar untuk berkolaborasi. Lembar untuk berkolaborasinya itu bentuknya Word, tapi Word-nya itu bisa kalian kerjakan secara online bareng-bareng, bisa langsung diketik ya bareng-bareng. Kalau kemarin kan kita kan pakai OneNote, cuma kekurangannya OneNote kemarin kalian ngandelin 1 orang yang punya iPad aja gitu ya, yang bisa nulis gitu. Nah sekarang kalian bisa ngetik juga karena nih materinya bisa diketik gitu ya. Nah saya contohin dulu di sini. Ini namanya LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya, nanti kalian kerjakan ya. Di sini lebih instruksional gitu ya. Jadi berupa titik-titik, nanti kalian kerjakan aja. Nanti kita akan bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian kalian ketik aja di sini. Yang punya ide silakan langsung mengisi secara bersama-sama. Untuk linknya saya akan taruh di chat box. Bentar.
Oke, ini dia bit.ly-nya. Simple ya, untuk kelompok 1 nanti yang masuk ke kelompok 1 akan coba buka bit.ly garis miring peluang call 1 kayak gitu ya. Ini saya akan kasih di chatnya aja. Oke. Nanti kalian klik aja sesuai kelompoknya. Nah, itu kalian copy paste aja di browser kalian masing-masing. Udah muncul di ininya? Di chat box-nya? Udah muncul ya? Saya akan kasih waktu 40 menit untuk kerja bareng. Nanti saya akan keliling seperti biasa. Di sini kalian akan coba mengidentifikasi apa sih yang dimaksud sebagai peluang kejadian yang tidak saling lepas. Kemudian kalian juga akan mencoba mengidentifikasi apa sih yang dimaksud sebagai peluang kejadian saling lepas, gitu ya, sama peluang kejadian yang saling bebas, gitu ya. Oke, itu ada linknya. Kita coba bagi kelompok dulu ya. Oke, di kelompok 1 saya pilih aja ya. Oke, silakan kalian masuk ke masing-masing. Oke. Gini ya, Sya. Seperti ini, Sya. Oke. Masih banyak udah datang nih. Kalian kerjain bit.ly kelompok 1 ya? Kelompok 1. Kelompok 1 ya? Oke. Saya ke sebelah dulu, oke? Oke. Kalian kerjain ini ya, peluang kelompok 2 ya, peluang call 2. Siap, Pak. Bit.ly, ya oke. Saya ke sebelah dulu sebentar ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Bisa, Ri? Bisa sih, Pak. Saya bisa. Si Ade kemana? Nggak tahu, Pak. Oke, kalian kerjain ini ya, peluang kelompok 3. Ya, oke. Oke. Ada yang punya ini nggak, pen stylus atau tablet? Buat kerjaan. Oh, bisa Enggak, sih. Pak. Ngantar saya ambil satu lagi. Oke, saya ke sebelah dulu ya. Oke, Pak. Oke deh. Ya, Mas. Gimana, Mas? Nggak usah share screen, Pak. Kalau share screen, Pak. Astagfirullah, ya maaf. Coba, Mas, bisa nggak? Kasih Raisya aja. Ya, udah semua kok udah saya open. Oke. Coba. Udah ada. Oke. Nah, langsung aja tuh. Kayaknya saya ada. Ya udah, kerjain deh. Banyaknya. Nanti garing. Kalian bisa kok buka semua. Jadi barengan aja ngerjainnya biar cepet. Oh. Jadi Nadia buka juga, Raisya buka juga, gitu ya. Ini yang share screen siapa nih? Aito? Aisyah. Oh, Raisya. Ya, Raisya bisa ngerjain, Aito juga bisa ngerjain langsung. Jadi bagi-bagi aja. Oke.
Ayo coba nomor 1 deh. Duh, jangan-jangan saya lupa ini nih. Setting waktunya. Oh, enggak ya, enggak ada satu. Aman, Pak. Aman ya. Hmm. Ntar kalau keluar lagi, masuk lagi. Berarti S semestanya itu Semestanya 456. Hmm. A-nya itu 246. Ya, langsung aja ketik. Ini nulis Bisa nggak, Sya? kok bisa ditulis sih, Pak? Itu equation kayaknya. Klik 2 kali deh. Editing. Editing, Sya. Udah di edit. Mana sih? Editing. Itu udah edit dia. Iya. Wah. Nah, coba Oke. dihapus Mana aja, bisa Sya. ya? Hapus aja, Sya. Hapus, Sya. Bisa dihapus. Bisa. Udah, ketik lagi. Oke, saya ke sebelah dulu ya. Kayaknya Sama. takutnya salah teknis juga. Apa isinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana, Roy? Gimana, Roy? Itu Pak, itu Pak, itu Pak. Di Aman. share screen. Oh, Share screen. share screen. Nah. Ini nih. Nah, Maaf sambil share ya. screen. Nah, oke. Banyak tab. Ya, Nah, udah Pak, bagus sampai sini. oke, sip. Berdasarkan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa kejadian tak saling lepas ditandai dengan ayo. Dengan apa, Pak? Ya, Dengan dengan apa? Dengan adanya apa tuh? Ayo. dengan adanya bantu-bantu. Apa saya udah lama nggak belajar? Nah, Dengan kan kalau gini Ada. lepas. Kalau kayak gini nggak saling lepas. Nah itu clue-nya itu aja. Kalau gini saling lepas. Kalau gini nggak saling lepas. Nah, clue-nya gimana itu Pak? Saya nggak lihat Bapak. Oh, ini. Ini apa? Adanya angka 2 gitu? aja. Nah, angka 2 itu disebut apa? Persamaan. Nah, mana ada persamaan? Irisan. Nah, itu ya. Iya, maksudnya itu Pak. Kok persamaan sih? Ya udah, Iya. saya ke sebelah dulu ya. Sip. Oke, Pak. Kejadian yang saya lepas. Sebuah dadu Enggak. Iya, ini di situ 3 kan? Sorry, ini 3. Yang sananya 4. Sana tuh mana? Kiri Yang kanan. yang di mana nih? Kiri. Yang di kiri. Rena juga bisa tuh Tempatnya ngetik. Ren, kamu bisa ngetik langsung pakai link itu kalau mau. Oh iya sih. Ah, kamu klik aja link itu, nanti kamu bakal masuk ke sini. Barengan sama Fani. Siapa tadi? HD ya harusnya di sini. Saya pindahin lagi. Hilang. Berarti yang ini 25 ya? Ri, kelompok 3 kurang 1 orang nih, ada yang mau ini nggak? Jangan Fahri, Pak. Saya aja, siapa? Pak. Mau, Del? Ke kelompok 3 ya? Oke, saya pindahin ya kamu ya? Oke. Sama Fani sama Rena. Ada kuding. Sama Hai. Fani sama Rena ya? Asik. Lah. Astagfirullahaladzim. Siap. NA gabung NA iris B. N Pak, apa ya? faktor dari 5 nggak, Pak? Gimana, Roy? Faktor dari 5 1 masuk kan, Pak? Masuk dong. Ya, berarti N itu apa ya, Pak? N itu banyaknya, Cak. Banyaknya anggota. Gitu. Berarti irisan nggak ada kan? NA apa? 3 per 2. 3 per 2. Enggak, Deng. 3 per 6. 3 per 6. Iya. 3 per 6. Setengah. Iya. PB berarti NB per NS ya. NB 2 per 6. Ini yang ngetik siapa? Fahri sama siapa? Banyak, Pak. Bertiga. Oh, bertiga. Oke. Langsung ya. Oke. Ya, karena kalian nggak login di akun kalian, jadi terbacanya sebagai kontributor. Iya.
Kalau saya Saya ikut, bisa sih, tapi enggak. ya, udah, Kok nggak jangan. Oke, saya ke kelompok sebelah dulu ya, Rik. Nggak ada masalah Siap. kan? Enggak, Oke, sampai sekarang kalau enggak ada bisa. masalah di chat aja di situ ya. Siap. Oke. 5/6. Terus Untuk ada bilang apa? Oke, gimana? Oh. Oke. Ya, Pak. Aman. Dapat ditentukan. Itu tinggal diisi aja dulu titik-titiknya. Oh, itu tinggal yang iya. Kan A irisan B berarti siapa aja? Irisan B berarti nggak ada. Nah, dia mau ngisi Nat. Isi aja, isi. Oh, mau Tadi diisi gue udah berapa? isi atasnya. Iya. Dihapus aja, Syah, kalau nggak bisa diketik. Nah, Itu nggak ada, irisan B nggak ada. ya mana? Yuk. Oh, nggak ada ya? Oh, udah kerja Nggak di ada. kegiatan 2 ya kamu ya? Nah, Iya. Jadi dikosongin Kira-kira aja kayak gitu. ya, sip. Kalau A gabung B itu 1, 2, 4, 5, 6. Oke. A gabung B 1, 2, 4, 5. Siap. Ini Mas Hanif diam-diam aja. Diam-diam aja Mas Hanif. Iya, Pak. NS itu berarti ada 6. Oke. 6. 6. Tulis aja 6. Siap. Nggak usah pakai kurawal, Syah. Oh, nggak bisa. Oke. Apa-apa. N itu banyak nih. NA itu 3. B itu 2. Wait. Oke, saya ke sebelah dulu ya. Kalau ada apa-apa chat aja ya, Mas. Siap, Pak. Oke. 2 bukan? Iya. Oke. Oke, gimana? Ada masalah? Belum. Dihapus aja nggak apa-apa, Ren, kalau nggak bisa diketik. Siapa yang ngetik nih? Pak? Aku. Oh ya, oke. Ini. Ya, kamu apa nih? Kuding sekalian ngetik nggak juga nggak apa-apa. Ini 261/3 bukan? Oke, di situ. Oke. Oke. Langsung ya ke situ ya. Iya. Ya, dihapus saja, Mas Kuding. Oke, sip. Nah, yuk kita diskusi dulu sebentar deh, sedikit deh, ke atas sedikit deh. Lagi atas lagi. Oh, oke. Kalau kalian lihat di sini kan ada anggota S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota A-nya 2, 4, 6. Anggota B-nya 1, 5. Di bawahnya kalian lihat A irisan B. Lihat nggak? Lihat A irisan B. Nah, kalau kalian tulis A irisan B sama dengan kurawal 0, nah, ini maksudnya apa dulu deh? Coba saya tanya. A irisan B, maksud kalian apa? Harusnya jawabannya nggak ada gitu kan ya. Harusnya nggak ada, Pak. Gitu. A irisan B-nya nggak ada. Tapi kalau kalian tulis A irisan B, tapi dalam kurawalnya 0, artinya ada nggak? Di 0 ya, Pak. Iya, jadi 0. Kalau gitu, nggak usah diisi aja. Kayak gitu ya. Jadi kurawal aja kosong gitu. Kurawal kosong. Nah, kayak gitu. Sip. Itu artinya adalah himpunan kosong. Alias nggak ada kalau kata kalian. Oke, sip. Tapi kalau secara ditanya jumlah, berapa banyak yang anggota A irisan B? Nah, kalian udah bener nih, udah tepat. Jawabannya 0, karena nggak ada anggotanya. Gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Saya ke sebelah dulu ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ini 0/6 ya? Yang PA iris B. Yang per-2 ditambah per-3 dikurang 0/6. Tambah 3 Bisa begitu? Loh, itu nggak berubah lagi. kurang 1/6 0/6. dikurang 0/6. 0 lah. 0 berarti. Kalian mau pakai equation juga kayak saya tuh? Atau nggak usah gitu aja? Ini aja, Pak. Ya wis. Hasilnya berarti
kejadian ini disebut kejadian saling lepas. Berdasarkan hasil diskusi tersebut tetap Lima disebutkan per bahwa enam. Satu per Wih, betul. 5 Keren, per 6 kan tambah ya? Oh ya. 5/6 Oke, sip. jika A dan B Bisa membuat gitu deh. Kan Pak, tadi yang ini apa deh maksudnya Hmm. Pak? Kan hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian tak saling lepas ditandai dengan yang ini. Nah, dengan adanya apa? Ayo. dengan adanya itu nggak sih Apa? elemen yang sama di antara kejadian satu sama lain. Nah, betul. Dengan adanya elemen yang Sama. sama. Oke. Bahkan di Maksudnya apa? ANB ada 2, AUB juga ada Iya, 2. betul. Elemen yang sama itu kalau di matematika disebut apa toh? Elemen yang sama yang kita. Kalau di himpunan, itu elemennya yang muncul 2 kali disebut apa? Yang sama antara A dan B. Irisan Nah, itu kurung irisan, Sa. Siap. Wah, Oke, sip. Pak tadi nih nggak bisa dicoret. Nggak ngerti. Hah? Diketik Nggak apa aja. kan? Ketik aja. Bisa kan diketik? Gimana ngetiknya? Ketik, coba klik 2 kali di mana gitu. Nggak bisa. Nah, nggak bisa ya? Adalah ini anggap aja ini Nah, pakai spasi gitu. Ya, kamu kliknya di tengahan aja, Sa. gimana? Bawah dikit. Nah, situ. Nah, spasi, pakai spasi aja. Spasi gitu, bisa nggak? Nah, tuh kamu pasti masukin ke dalam ya. Iya. Terus ya sampai dalam. Wow. Nah, Oh ya bisa deng. Iya. Ah. Ya, sip. Ini apa? AB-nya juga dinamain, Ca. Jadi S spasi terus ke A gitu. Ini A. Enggak, yang habis S. Itu. Kan ini jadi naik dia. Nah, di enter aja, enter. Nah, Ini A kan. A-nya yang di atas, ya. Sebelahnya S, Ca. Nggak bisa klik langsung ya di Iya. Indonesia. Nanti Ya, itu kena nggak gambarnya. Baca deh. Sebenarnya bisa di insert, terus Word art. ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya Ribet udah. sih. Gitulah ya. Nah, coba Sebelahnya insert tuh coba. Terus Apa saya masuk nih? Nih, saya masuk deh. Kalian LKPD berapa? Kelompok berapa? satu. Kelompok 1. Nih, saya masuk nih. Nah, itu udah tuh. Pakai ini aja loh, pakai insert. Tapi nggak ada ya? Ini. Oh iya, nggak ada deh. Nah, udah. Pakai pulpen nggak bisa? Nggak bisa ya pakai pulpen ya? Enggak. Oh, ya udahlah. Oh, gini aja udah jadi. Ya udah, yang penting udah jadi ya. Ya wes. Udah. Angkanya dong, angkanya. Harus angkanya deh, Allah. Pak. Harus satu dong. Iya. Dan Iya. tadi dah. Yang ini aja nih. Ini udah. Ini udah. Udah. Bahwa Ini sekarang. kesimpulan Berdasarkan hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa jika A dan B merupakan 2 kejadian yang saling lepas, maka Lah kan udah saya itu, saya. Masih? Saya malah ngeliat Word. ini nomor 2, kegiatan 2. Nah, apa tuh? Ya udah, PAUB-nya berapa? A gabungan B-nya berapa? 5/6 Nah, 5/6. Itu sama dengan yang mana coba? sama dengan PAUB Iya, sama dengan PA tambah. tambah PB Nah, kurang Oke. PANB. Ya nggak usah dikurang karena kan udah sama kan? Udah pasti 0 itu, Pak. Udah pasti 0, betul. Atau sama dengan, boleh ya temuannya? Buka kurung tutup aja PA tambah PB. Sama dengan PA tambah PB. Iya. Ya, sip, boleh di depan juga boleh. Iya nih. PA. Nah, sebentar. Biasa. Oke. Saya nggak pernah kayak gini. Biasanya cuma ngomong doang. Oke. Saya ke sebelah dulu ya, Neng. A tambah PB. Kemas. PB. Agus libur. Gimana? Udah selesai?
beres, Pak. Ngobrol, Pak. Udah. Coba Tapi lihat. Tapi kita nggak ketemu simbol ininya, Pak. Lu udah ketemu ya, Kri? Oh, enggak. Simbol Belum. sedih. Simbol oh, coba deh. Bisa nggak kalian pencet ALT sama dengan? nah, itu Pak, biasanya bisa. Ini nggak bisa ya? Ini nggak bisa. Coba Ri. Oh, wes. Apa saya harus sign in dulu? Jangan apa? Udah jangan. Ntar Nanti ketahuan. ketahuan, Pak. Nanti ini di-cut loh, Pak. Jangan upload di YouTube. Siap. Mana sih, Pak, tadi? Jadi kita tadi kan Ya udah nggak apa-apa. Ya. Nggak ada. Yang- Apa nggak ada lambangnya gitu? Iya, jadi pakai N ya, Pak. Oke, sip. Ini udah sampai semua ya? iya. Tapi sip. nggak tahu bener nggak, Pak? Ya, ntar kita bahas. Oke, kalau udah selesai tunggu grup lain ya. Kalian Iya. ngobrol-ngobrol dulu. Saya ke sebelah dulu ya. Kalau kalian udah nih, saya mau kasih soal aja deh. Sambil kalian ngobrol ya. Nah, Bapak saya udah lama nggak nemu hitung-hitungan tau Pak. iya, ntar kan ada hitung event. Beda Pak. Iya kan? Aduh. Mainnya akuntansi. Nih, saya kasih nih buat kalian. Kok nggak copy? Sambil kalian nunggu teman yang lain. Kalian kelompok berapa sih? 2. Saya taruh di paling bawah ya, Apanya? soalnya di Word kalian. Oh, iya, Pak. Nah, tuh. Coba Susah kalian ya? diskusikan tuh. Ya, diskusikan aja. Di mana, Pak? Paling Oh, bawah. di soal yang tadi ya. Soal tadi tapi paling bawah. Oh, Tante. Psikologi. Wow. Oke. Pada pelemparan buah dadu. Apa ini? Oh, udah. Udah lupa. Gimana, Kri? Di sininya aja nih, gini aja. Pada pelemparan dua buah dadu, tentukanlah probabilitas munculnya muka dua dadu. Oh, ini yang 7 atau 11. Kalau atau itu di Nah, Ya, coba tuh. ditambah. 7 atau 11. Dari yang percobaan tadi Ada kan tabung. kalian bisa nyimpulin ya. Berarti kalau apa namanya atau itu berhubungan sama saling lepas atau saling bebas. Nah, itu kan biasanya soal-soal yang atau. Ini yang ada ininya kan, Pak, ada tabelnya. Iya. Bikin Enggak, tabel kalian aja, Kri. Maaf, Pak. Iya. Siap. Ya udah, saya ke sebelah lah ya. Iya, Pak. Biar nggak ke record gitu. Tadi hapus. 3/12 itu benar nggak sih? Berempat benar nggak sih? Berempat benar nggak? Ini sama dengan 1/4. Habis itu sama Sama dengan dengan 2/3 kali 1/2 sama dengan PA kali PB gitu. Bener nggak tuh? Bener ya? Bener nggak sih? Mana tuh? 3/12. Oke. jadi gini dah. PA kali PB. Oh, baru ya sebelahnya. Astaga, Bapak. Ya, Ini jadi dengan Kirain itu apa, Pak? Oh, jadi itu loh, kok PA beda kali tapi? PB. Nah, itu Japer. Nah, tapi beda jawabannya, Mas. Gimana? Iya. Tapi ada 1/3. Wiu. Ayo. Coba atas lagi. Coba ke atas, ada yang salah nggak? Ke atas. NA. A iris B. 8. A iris B kan? Nah, Coba lihat atas lagi. Ya. 1A, 2A, 2A, 2G. Itu kurang tuh, ANB-nya ada yang kurang. Yang mana? Ini. Ya, paling atas. ANB. Ya, itu A irisan B-nya ada yang kurang. Harusnya. Yang Ini kan dia. 2A, 4A, 6A. Harusnya 2A, 2G masuk. Yang 2A, mana yang di Edi? 4A, 6A. Kok gue jadi bingung sendiri ya? Bener nggak sih 3?
Apa sih dia minta apa sih? Coba ke atas. Tanya apa di B-nya itu? Dia minta A iris B. B adalah B, kejadian kejadian munculnya angka munculnya pada angka sisi pada- mata uang. Dia mintanya angka doang. B adalah kejadian munculnya angka pada sisi mata uang. Oh ini yang B ya? Oh yang A apa? Kejadian munculnya mata dadu angka genap. A-nya itu munculnya dadu mata genap. Oke. Berarti Oke. Dadu mata genap mana ada 8, Mas? Ini loh. berarti 246 ya. Dari mata Iya. genap itu. Masa dadu sampai 8 ya? Kan nggak ada. Nah, Berarti A-nya 246. ya. Nah, jadi ada berapa tuh? Sip. Jadi NA-nya salah. Nggak ada. NA-nya ya betul salah. NA-nya jangan. NA-nya jangan lengkap-lengkap. NA-nya itu berarti 246 aja. Ya. Ini ungu siapa yang ngedit? Berarti NA-nya 6 ya. Ya. 6 Iya. 1, iya. Oke, sama. Oke. NA-nya 6, Pak. NA-nya Kan A itu kan 246, berarti 3 bukan sih? 3, NA-nya 3 harusnya. NA 3. Nah. Duh, salah nih saya nih kayaknya LKPD-nya nggak apa-apa deh. Betulin aja. NA 3. 1/2. A-nya itu 246 ya. Aduh. Sama dengan Tuh. aku beda-beda sih. Auto satu. Kalau 3 berarti 3/12. Sama Oke. dengan Gimana? udah Udah Pak, selesai? udah selesai. Oke, udah selesai semua ya. Oke, kalau gitu nanti tunggu sebentar. Ada satu kelompok yang masih jalan. Nggak dicek dulu, Pak. Ayo boleh, kalau mau dicek ke atas yuk. Yang mana yang kalian tadi agak ragu jawabnya? Coba-coba nomor 1 apa tadi? A-nya kejadian muncul di mata dadu bilangan genap. Nah, 246. Prima, 235. Oke. Ini irisannya adalah 2 dan 5. Bener nggak? Irisannya 2 dan 5. Ini 246, ini 235. Iya ya. Coba Dua nih. doang, Pak. Ya, dua. Boleh. Terus semuanya masukin B. Ya. Sip. Oke, apalagi tuh? Ini ada Sofia nih, mau dimasukin ke kalian atau gimana? Sini, Pak. Oke. Boleh Kelompok berapa kalian? 3. Oke. Udah banyak kelompok 3. Ya, nggak apa-apa deh. Oke, udah? Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Ini Pak, Mana tuh? yang kesimpulan dan ininya, benar nggak? Boleh coba. Probabilitas. Berdasarkan hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa jika A dan B merupakan dua kejadian saling bebas, maka PA irisan B sama dengan PA kali PB. Sip. Kenapa kayak gitu? Karena Kalian nemunya di mana tuh statement kalau PA irisan B itu akan sama dengan PA kali PB? Ya, statementnya di mana? Dari percobaan kalian yang barusan. Iya Pak. Nah, coba. Bisa ditunjukin nggak? Kan probabilitas A itu kan jumlah A itu kan 6, terus semestanya itu 12. Jadi kan kita dapat probabilitasnya itu setengah. Oke. Terus yang PB juga sama, dapatnya setengah. Terus kalau misalnya kita kali setengah dapat 1/4. Betul. Itu akan sama dengan kalau kita ngitung langsung dari dari rumus yang PA Iya. kali PB. Ya, oke. Jadi yang irisannya kan PA irisan B-nya kan kalian lihat dari sini ya. Dari yang mana? 3 itu ya. Nah, ya itu. 3/12 ya kan? Jadinya 1/4. Itu ternyata sama dengan
PA kali PB, sama aja kayak setengah kali setengah jadi seperempat. Jadi kesimpulannya kalau mereka saling bebas, irisan itu bisa didapat dari PA kali PB. Oke. Saya cek grup yang belum tadi ya, sebentar. Kasih Habis Pak. itu kita balik. Oke. Makasih Pak Andri. Nah, Halo Sof, gimana? Aman. Udah Pak, Selesai. udah ketemu tadi soalnya. Kita balik ke kelompok utama ya, main room ya. Oke Pak. Saya close. Oke. Oke. Lu nggak ada rencana foto-foto apa? Habis wisuda. Pak, boleh foto di ICM kan ya, Pak? Ya. Iya, maaf. Kan lagi Soal- diri. Soal jangan hujan ya. Datang aja, Sya. Jangan rame-rame tapi kalau rame-rame ntar diusir sama satpam. Bilang aja mau ngambil SKL gitu. Tapi kamu buat toga. Ya. Ya. Tapi jangan rame-rame ya. Ntar nggak boleh. Soalnya waktu itu tahun lalu diomelin. Oke. Tunggu yang lain ya. Masih belum balik semua nih. Halo Sofi, apa kabar Vi? Alhamdulillah baik Pak. Waduh, kok kayak beda ya? Kayak beda ya, Ding? Sofi, Ding? Siapa itu siapa? Nah, kan? Jangan-jangan dia lagi di... ikut-ikutan. Sofi dari mana Sofi? Lagi di luar saya Pak. Nggak lagi Oh di- gitu. Aduh. Sofi main terus Pak. Emang Pak. Astagfirullah. Roy. Istighfar, Roy. Enggak ini. Oke, kita tunggu yang lain balik dulu nih. Masih ada yang masih nyangkut di breakout room. Akri Pak. Siapa nih masih nyangkut? Udah ya, udah balik ya. Bentar. Siapa yang masih nyangkut? Oke. Oke, kayaknya udah semua ya. Aduh, kacau nih. Jangan everyone juga. Oke, baik. Tadi kalian udah lakuin diskusi per kelompok dan kalian udah berusaha melakukan kolaborasi kerja bareng di satu file. Di situ filenya udah saya siapin file Word sih. Nanti kalian juga bisa aplikasiin di real world kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada kerja bareng di setelah SMA ini, kalian bisa kayak gitu. Kayak misalnya kayak bikin laporan bareng, kalian bisa share aja ke temen gitu ya. Kayak tadi caranya, tinggal manfaatin aja OneDrive-nya gitu. Nah kemudian kalian bikin file doc di situ, kalian bisa kerja bareng. Sama seperti yang kita lakukan barusan. Oke, selanjutnya tadi ada 3 kegiatan. Kita mulai aja dari kelompok 1 yuk untuk presentasi kegiatan pertama. Waktunya nggak usah banyak-banyak ya, 5 menit aja kali ya. Yuk, silakan. Siapa yang mau share screen untuk kelompok 1? Oh, Reisha. Oke, Reisha. Langsung ke kesimpulan aja, Sya. Nggak usah step by step-nya. Silakan, Sya. Apa yang kamu dapetin mengenai kejadian yang tidak saling lepas? Apa sih, Sya? Ini maksudnya kesimpulan yang kegiatan 1. Tuh, yang kegiatan 1, Sya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil diskusi tersebut, bahwa kejadian yang tak saling lepas ditandai dengan adanya elemen yang sama, yaitu irisan. Oke, betul. Nah, dalam hal ini, elemen yang sama tuh angka berapa sih, Sya? Kalau boleh kamu tunjukin di himpunannya, list himpunannya yang bagian atas, scroll ke atas, Sya. Oke. Yang sama tuh, yang disebut sama yang mana, Sya? Angka 2, Pak. Angka 2. Oke, siap. Makasih tuh udah nambahin gitu ya. Jadi seharusnya itu di diagram Venn-nya ditambahkan aja ya nanti ya. Kalau ini dilengkapi aja nanti sebelum dikumpulkan gitu. Jadi angka 2 kalian taruh di tengah, kemudian sisanya angka-angka lainnya ada di himpunannya masing-masing. Tadi saya lihat sih di antara kelompok
2 dan kelompok 3 udah ngelakuin itu ya, udah bagus. Oke, bagus ya. Ada tambahan nggak dari kelompok lain mengenai kesimpulan yang tadi udah diungkapin sama Raisya? Dari kelompok 1 sama ditambahin sama itu. Ada tambahan dari temuan kalian? Kayaknya nemuin yang lain Pak, kayak gini Pak, gitu. Ada nggak? Untuk yang diskusi 1 dulu ya, kegiatan 1. Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, udah bagus banget ya. Jadi salah satu ciri satu kejadian dikatakan tidak saling lepas adalah ditemukannya irisan antara kejadian tersebut. Tadi ya kalau kita bilang peluang kejadian majemuk itu artinya adalah lebih dari 1 gitu ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya gitu. Ketika memang kalian menemukan irisan, artinya itu adalah kejadian yang tidak saling lepas. Oke, makasih Syah. Kita ke kelompok 2 untuk membahas hasil diskusi atau kesimpulan di kegiatan kedua. Silakan. Iya Pak. Ya. Jadi buat yang kelompok 2, yang kegiatan 2 ya Pak ya? Ya, kegiatan 2. Kalau kegiatan 2, kesimpulannya berdasarkan hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa jika A dan B merupakan 2 kejadian saling lepas, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A itu ditambah peluang kejadian B dikurang peluang irisannya. Nah, udah itu aja Roy. Iya sih Pak, dari diskusi kita. Siap. Stop di situ dulu Roy. Ada tanggapan dulu nggak dari kelompok lain, dari kelompok 1 dan kelompok 3 mengenai kesimpulan kegiatan 2? Boleh. Kalau tadi kata Mas Fahroy, dia bilang kalau misalnya kejadian yang saling lepas berarti PA gabung B itu sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B gitu. Nah, ada tanggapan dulu sebelum saya yang menanggapi nih. Silakan. Untuk kesimpulan di kegiatan kedua. Berarti itu peluangnya tuh kejadian itu saling apa ya? Tidak mempengaruhi ya? Tidak mempengaruhi. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi tuh. Apakah kejadian saling lepas itu merupakan kejadian yang saling tidak mempengaruhi? Kenapa kamu bisa nyimpulin gitu tuh? Kenapa kamu bisa bilang kalau kejadian saling lepas itu tidak saling mempengaruhi? Itu beda sama yang pertama, bahkan kalau pertama kan ada irisannya tuh. Betul. Dan irisannya itu mempengaruhi semuanya. Kalau ini kan nggak ada kan. Oke. Coba Mas Waroy bisa liatin A irisan B. Nah, di sini diperlihatkan ya sama kelompok 2 bahwa A irisan B itu himpunan kosong. Jadi nggak ada anggotanya di situ. Jadi cuma kurung kurawal aja menandakan bahwa itu sebuah himpunan, tapi karena nggak ada apa-apanya ya dibiarkan kosong gitu ya. Nah, seperti yang Aito bilang, karena irisannya kosong, ini berbeda dengan kelompok 1 tadi atau kegiatan 1 tadi. Artinya apa? Kalau himpunannya kosong, di rumus bisa kita modifikasi nih Mas Fahri nih, coba ke bawah. Berarti NA irisan B-nya sendiri adalah 0 ya, kamu udah nemuin di sini 0? Iya, 0. Nah, berarti untuk kejadian saling lepas, untuk kejadian saling lepas, irisannya akan 0. Karena irisannya 0, berarti apakah rumus ini masih perlu lengkap seperti ini? PA tambah PB dikurang PA irisan B? Enggak. Berarti apa? Ke bawah aja. Tambah PB aja. PA tambah PB aja, betul. Oke, jadi yang itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena dia akan bernilai 0. Bernilai 0. Jadi untuk kejadian saling lepas, nanti untuk kedepannya, ketika memang kita ditanya gabungan atau peluang kejadian majemuk dari kejadian yang saling lepas, PA gabung B itu sama dengan PA tambah PB gitu. Betul banget ya. Jadi boleh dihilangin aja Mas Fahri di kesimpulannya, di PA irisan B-nya dihapus saja. Oke, karena tadi ya alasannya kenapa? Karena supaya A irisan B selalu bernilai 0. 0 untuk kejadian saling lepas, PA irisan B. Oke, sip, bagus sekali. Kita ke kegiatan ketiga yang terakhir, kelompoknya Mbak Fani, Rena sama Mas Fadil ya. Oke, silakan. Oke, di kesimpulan dari kegiatan ketiga apa boleh simpulkan?
kesimpulan kita itu berdasarkan dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa jika A dan B merupakan dua kejadian yang saling bebas, maka probabilitas A irisan B itu sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Betul banget. Jadi tadi setelah kalian melakukan sedikit percobaan mengenai kejadian saling bebas, nah kalian bisa menentukan bahwa ketika memang ditanya peluang gabungan antara A dan B untuk kejadian saling bebas, kita bisa langsung dapetin dari PA kali PB. Karena di sini ya terlihat ya, kalau kalian lihat tuh di PA irisan B yang dicari langsung hasilnya seperempat, kemudian PA irisan B sebagai PA kali PB juga hasilnya seperempat. Jadi ini sama, sehingga kesimpulannya untuk kejadian yang saling bebas, PA irisan B langsung bisa didapat dari PA kali PB. Oke, kayak gitu. Oke, makasih banyak untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi di kelompok masing-masing. Setelah ini kita akan melakukan refleksi. Nah, refleksinya itu kita langsung ngerjain soal. Jadi biar tahu nih sampai mana nih pemahaman kalian mengenai materi ini. Kita buat kesimpulan dulu sedikit kecil gitu ya. Baru kita coba ngerjain soal yang terkait sama materi yang udah kita bahas tadi. Saya akan share screen sekarang. Oke, tadi kita udah udah ngelakuin diskusi nih. Kira-kira kesimpulan apa aja nih yang bisa kita ambil? Tadi kan kita udah ngomongin majemuk ya. Kita bikin peta konsep aja deh. Nah. Oke, bentar ya. Oke. Oke, ini adalah kejadian majemuk. Tadi kita udah belajar dua peluang majemuk itu. Yang pertama kita udah belajar apa? Apa tadi ya? Saling lepas ya, saling lepas. Saling lepas. Yang satu lagi kita belajar saling bebas. Oke, kita udah ngomongin dua hal. Yang pertama saling lepas. Yang kedua adalah saling bebas. Suara saya masih kedengeran nggak buat kalian? Masih, Pak. Masih ya? Soalnya udah mulai hujan di sini, hujan deras. Oke, kalau kita ngomongin saling lepas, counter dari saling lepas tadi lawannya itu adalah tidak saling lepas. Nah, apa yang membedakan dari keduanya? Kalau tidak saling lepas berarti apa? Apa nih? Ada yang tahu? Kalau tidak saling lepas? Tidak saling lepas ya, Pak? Ya, tidak saling lepas ditandai dengan ada apanya tadi? Adanya irisan. Adanya irisan. Jadi ini ditandai dengan adanya irisan. Sementara kalau saling lepas, irisan sama dengan 0. Oke ya, irisannya tidak ada irisan gitu ya. Nah, gitu aja ya. Kemudian kalau kita lebih spesifik lagi mengenai kejadian saling lepas, ada formula ya yang tadi kita pakai pada kejadian saling lepas, peluang A gabung B itu sama dengan apa? Peluang A tambah peluang B, Pak. Peluang A tambah Oke, kalau kita gambarkan dengan diagram ya, kejadian saling lepas itu adalah nah, ini adalah contoh kejadian yang saling lepas ya. Jadi tidak ada irisan gitu ya. Ini kejadian saling lepas. Oke, untuk yang saling bebas, kita masuk ke saling bebas. Tadi rumus yang dipakai utama yang disebutkan kelompok 3 atau kelompoknya tadi
adalah A irisan B. PA kali PB ya? PA kali PB. Bentar, saya pindah dulu ya. Udah mulai gede. Ngungsing. Oke, PA irisan B adalah PA kali B. Sip, itu adalah refleksi yang kita lakukan kali ini. Sekarang kita lanjut ke refleksi berikutnya. Kita akan coba langsung kerjain soal ya. Tadi kan kalian sudah menyimpulkan mengenai konsep. Sekarang kita coba refleksi. Kira-kira apakah kalian bisa menjawab pertanyaan berikut? Nah, coba pertanyaan pertama. Kita nggak ngomongin hasilnya dulu, tapi pertanyaannya adalah, apakah kalian bisa membedakan apakah kejadian ini saling lepas atau tidak saling lepas? Yuk kita lihat. Pada pelemparan dua buah dadu, tentukan probabilitas munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Apakah ini kejadian saling lepas atau tidak saling lepas? Saling lepas. Saling lepas. Oke, yang pertama saling lepas. Betul banget. Artinya nanti kalian tinggal buat aja diagram tabelnya ya. Buat tabelnya, kemudian kalian cari yang jumlah 7 atau 11. Saya lihat tadi di kelompok 2 ya, sudah membuat. Nanti kita coba presentasi dulu. Kemudian nomor 2, sebuah dadu dilempar 1 kali. Hitunglah peluang munculnya angka ganjil atau angka prima. Saling lepas atau tidak saling lepas? Saling lepas, Pak. Saling lepas, angka ganjil atau angka prima? Sebentar. Ada yang sama ya? Nah, ada yang sama? Saling tak lepas ya? Ya, oke, tidak saling lepas. Oke, kemudian nomor itu nomor 2 ya. Bentar. Ini tidak saling lepas, itu nomor 2. Bagaimana nomor 3? Peluang munculnya mata dadu ganjil atau kelipatan 3 pada pelemparan sebuah dadu. Apakah saling lepas atau tidak saling lepas? Nih, belum saya hapus. Saling lepas ya, Pak? Saling lepas. Peluang munculnya mata dadu ganjil atau kelipatan 3. Kalau ganjil berapa aja? Dadu ganjil? 1, 3, 5. Kalau kelipatan 3? 36. 36. Nah, apakah ini ada irisan atau enggak? Ada. Ada irisan. Kalau ada irisan, seperti yang tadi kita buat di kesimpulan, kalau ada irisan, artinya apa? Kejadiannya adalah tidak saling lepas. Oke, jadi ini tidak saling lepas juga yang ketiga. Yang keempat. Nah, oke, terkait sama nilai KKM, peluang bahwa minimal 2 di antara 3 siswa tersebut dapat mencapai KKM. Pertanyaannya, apakah ini kejadian saling bebas atau tidak? Nah, kita nggak ngomongin ini ya. Nggak ngomongin saling lepas dan tidak saling lepas, itu adanya di 1-3. Untuk nomor 4, apakah kejadian ini saling bebas atau tidak? Antara kemungkinan Andi, Tito, dan Fian. Apakah saling mempengaruhi antara Andi, Tito, dan Fian? Apakah hasil ujian Andi, Tito, dan Fian akan saling mempengaruhi? Jadi kalau Andi dapatnya 80, nggak saling mempengaruhi. Tidak saling mempengaruhi. Karena tidak saling mempengaruhi, artinya ini adalah kejadian yang saling bebas. Saling bebas. Nah, kita udah masuk ke kata-kata saling bebas nih, lebih eksplisit lagi nih. Sekarang coba saya mau diskusikan nih antara nomor 1 dan nomor 4. Jadi bedanya saling lepas sama saling bebas apa sih? Kalau dari objek kajiannya, kalau kalian bisa ambil kesimpulannya, ada yang bisa nyimpulin nggak?
saling bebas itu terjadi di saling lepas itu terjadi di kayak gitu. Nah, bagaimana? Oke, lebih spesifik deh. Ya, gimana? Saling lepas itu terjadi di gabungan bukan? Tapi kalau saling bebas itu di irisan. Oke, kalau saling lepas itu biasanya persoalannya terkait dengan gabungan, Pak. Oke, boleh banget kita tambahin di sini. Ya. Jadi kalau saling lepas itu nanti persoalannya terkait dengan gabungan. Betul banget, kita buat di sini. Sementara kalau saling bebas itu persoalannya terkait dengan irisan. Ada lagi nggak ciri-ciri spesifik antara saling lepas dan saling bebas? Bisa terlihat dari apa? Coba perhatikan objeknya deh. Kalau di atas nih, kalian lihat objeknya. Ini sebuah dadu. Ini adalah dua buah dadu. Sementara yang ini ada Tito, ada Andi, ada Fian. Artinya apa tuh? Saling lepas ada himpunan kosong. Saling lepas ada himpunan kosong. Betul, boleh. Karena tadi berhubungan sama gabungan. Kalau saling bebas? Nah, himpunan kosong itu terjadi karena apa? Karena hubungan antara dua himpunan, gitu ya. Nah, kalau saling lepas dan saling bebas, kalau saya boleh kasih clue, itu perbedaannya ada di objeknya. Kenapa ada himpunan kosong, ada himpunan tidak kosong gitu untuk irisannya? Karena dia ngomongin satu hal yang sama, kayak gitu. Makanya bisa terjadi saling lepas atau tidak saling lepas, karena ngomongin satu objek yang sama. Sementara untuk nomor 4, untuk saling bebas itu dia ngomongin untuk objek yang saling apa? Saling tidak mempengaruhi. Iya, saling tidak mempengaruhi, nggak ada hubungannya antara Andi, Tito, sama Fian, seperti itu. Makanya objeknya ada 3 sebenarnya di sini. Makanya disebut saling bebas kayak gitu. Ya. Nah, mungkin untuk materi ini tidak terlalu fokus seperti apa beda antara saling bebas dan saling lepas. Hanya saja kalau saling lepas nanti akan dibandingkan tidak saling lepas. Nah, sekarang coba untuk refleksi yang bagian 5 dan 6. Kalian lihat deh, coba. Di sini ada dari 36 siswa di sebuah kelas, 20 siswa suka olahraga renang, 15 suka basket, 6 tidak suka keduanya. Nah, peluang siswa yang terpilih suka kedua jenis olahraga tersebut adalah, nah, ini kelompok 3 udah bikin jawabannya untuk nomor 5, belum ya? Penyampai nomor 5 belum? Sorry, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Udah nyampe bikin ininya sih Pak, apa tuh diagramnya, cuman belum tahu, maksudnya belum tahu itu benar atau salah. Sama kayak kita nggak nganalisis gitu sih Pak, kayak ini tuh termasuk apa gitu. Langsung dikerjain aja belum, ya? Belum menganalisis. Oke, kalau kamu udah bikin diagram Venn-nya boleh dimunculin Ri untuk nomor 5. Oke Pak. Ya. Tadi kelompok 2 udah ngerjain lebih dulu selesainya, jadi saya kasih kerjaan ya, tambahan. Oke. Wah, karya seni ya, Ri. Iya Pak. Oke. Oh, kamu bikin di LKPD ya? Saya ikutan kalau gitu di LKPD. Ya, nah, itu di LKPD. Kamu nyoretnya gimana, Ri, itu, Ri? Nyoretnya pakai pen, Pak. Bikin coret-coret pen dulu, terus di SS. Baru dimasukin ke situ ya? Iya. Ya, oke. Sebentar, saya coba cari dulu LKPD kelompok 2 ya. Iya, Pak. Oke, ini udah muncul di saya. Oke, katanya ini udah bikin ya 20 siswa suka olahraga renang. Gitu ya. Kemudian 15 suka olahraga basket, 6 siswa tidak suka keduanya. Oke. Di sini ya, jadi 6 ada di luar, kemudian 20 ada di renang, 15 ada di basket gitu ya. Kemudian 36 siswa total. Peluang siswa yang terpilih suka kedua jenis olahraga tersebut. Nah, pertama kita harus analisis dulu nih. Nah, di sini udah dibikin ya. 36 dikurang 6 itu ada 30, sementara 20 ditambah 15 itu adalah 35 gitu ya. Oke, sip, thank you Ri. Nah, kemudian 35 dikurang 30 itu ada 5. Jadi karena ada kelebihan orang ya, harusnya ada berapa Ri? Ada 35, ada 30 orang doang di sini. Tapi di sini tercatat ada 35, berarti ada 5 orang kelebihan. Nah, karena kelebihan 5 orang itu adanya di irisan, gitu ya. Di irisannya ada 5 orang. Ini saya bisa ini nggak ya? Coba. Mungkin Bapak aja yang share screen biar kelihatan.
Nggak apa-apa, Roy, udah. Oh, nggak apa-apa. Oke. Saya kira mau coret-coret. Nggak. Kok nggak ada ya, Roy? Nggak ada nyoret ya, Roy? Oke lah kalau gitu. Langsung aja deh. Kita ketik ya. Nggak bisa juga ya. Oke lah kalau gitu ya. Ini 5, berarti jawabannya bisa kita cari nih. Peluang siswa yang menyukai kedua jenis olahraga tersebut. Berarti berapa? 5/36. 5/36. Begitu aja. Simpel kan? 5/36. Nah, kalau ditanya apakah kejadian ini saling lepas? Enggak ya? Enggak, karena punya irisan. Oke, sip. Nah, sekarang kita juga bisa membuktikan loh, ternyata dari persoalannya kita bisa menentukan apakah dia saling bebas atau enggak, kayak gitu. Caranya gimana? Caranya kita tinggal cari satu-satu dulu, Ri. Caranya, Ri. Caranya pertama kita cari perenang dulu, Ri. Boleh, Ri, di bawahnya di enter dulu, Ri, habis itu. Oh ya, di situ boleh. Perenangnya berapa berarti? Perenangnya berarti 15. Ya. 20 ya? 20 ya? Oh, 20. 15 nggak sih, Pak? Dikurangin. Enggak, kalau dibilang renang berarti semuanya. Oh. 20/36. Sama dengan, kecilin aja, Ri. Sama dengan? Kita bagi 4 bisa ya? 5/9. Oke, kemudian P basket, Ri. Basket 15/36. Ya, jadinya bisa dikecilin dibagi berapa, Ri? 3. Bagi 3, oke. 5/12. Oke, berarti berapakah PR kali PB? Nah, itu irisannya, Pak. Iya, irisannya. PR kali PB. Ya. Jadinya 5/9 ya. sama dengan kali 5/12. Oke. Jadinya 25/108. Ya, berapa? 100. Ya, 100. Nggak bisa dikecilin lagi ya, Ri? Nggak bisa kayaknya, Pak. Nah, ternyata, coba kamu ke bawah, Ri. Bawah dikit ya. Nah, ternyata beda ya. Hasilnya yang kalau kita nyari irisan langsung, PA irisan B, kamu dapetnya 5/36, ya nggak sih? Oh iya. Nah, sementara kalau kamu pakai PA irisan B yang pakai rumus PR kali PB, itu 25/108. Kesimpulannya apa? Kejadian ini tidak saling bebas. Tidak saling bebas, betul. Karena dia tidak memenuhi hukum saling bebas tadi. Kalau kejadian ini saling bebas, dia akan memenuhi hukum PA irisan B, itu akan sama dengan PR kali PB. Ini kok nggak konsisten ya? Ini PR harusnya. Ini PR irisan B ya harusnya. Oh, iya. Ya, jadi kayak gitu ya. Karena tidak konsisten, PR irisan B pertama kita nyari langsung dari Venn-nya dapat 5/36. Sementara PR irisan B menggunakan formula bebas dapatnya 25/108. Karena hasilnya beda, kita bisa simpulkan bahwa kejadian dengan diagram Venn ini tidak saling bebas gitu. Karena tidak memenuhi hukum PR kali PB itu. Oke, paham? Oke, yang terakhir sekalian deh. Yuk, mau gantian seri atau kamu lagi? Oh, boleh, Bapak. Oke, gantian saya. Oke, di terakhir nih. Di terakhir, kita coba buktiin yuk. Di sini kan dia nanya, tunjukkan dengan pembuktian apakah kejadian R dan W saling bebas. Tadi caranya gimana? Yang udah kita coba di nomor 5. Pertama kita ngapain dulu? Secara aktual dulu ya, cari secara aktual. Nah, kita cari irisannya dulu. Betul, secara aktual irisannya berapa sih peluangnya? 20. Nah, P R irisan 80. W gitu ya. Secara aktual adalah 20/80. Alias kita bisa kecilkan, kita sederhanakan 1/4. Oke. Kemudian kalau secara rumus harusnya kan kalau secara secara rumus harusnya
PR irisan W itu bisa didapat PR kali PW. Ini kalau kejadian saling bebas ya. Saling bebas gitu ya. Harusnya berlaku bahwa PR irisan W itu didapatkan dari PR kali PW. PR-nya berapa? PR itu keseluruhan ya, bukan 12. Tapi PR-nya adalah 12 tambah 20. Jadi 32. Per 80 kali PW-nya 50. 50 per 80. Gitu ya. Oke, nah terus kita bisa dapat, ini udah pasti beda sih, tapi kita coba aja, kita coret-coret. Ini 32 sama 80 kita bisa bagi berapa? 8 ya, berarti 4 per 10. Bisa kita kecilin lagi, kita bagi 2, 2 per 5. 5 kita coret lagi, gitu ya? Iya. Betul, jadi jawabannya 2 per 8. 2 per 8 itu berapa? 1/4. Ternyata apa? Nah, karena PR irisan W secara aktual dengan PR irisan W secara rumus hasilnya sama, artinya apakah saling bebas? Iya. Iya, jadi kesimpulannya dua kejadian tersebut saling bebas atau tidak saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun secara Venn kok itu ada irisannya, Pak. Lagi-lagi gitu ya. Jadi ada irisan atau tidak ada irisan itu terkait saling lepas dan tidak saling lepas. Tapi kalau saling bebas itu bukan dilihat dari diagram Venn-nya kayak gitu. Jadi dari ketetapan ini yang bisa menentukan apakah dua kejadian tersebut saling bebas dan saling lepas. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Tadi kita udah mencoba mengingat kembali mengenai materi peluang sebagai persepsi kita, kemudian apa sih gunanya peluang gitu ya di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita udah nge-review lagi ketika memang nantinya peluang akan bertemu antara satu benda dengan benda lainnya gitu ya. Nah, dalam hal ini di pertemuan ini kita mencoba untuk mengidentifikasi pertemuan antara dua benda itu masuknya ke saling lepas atau tidak saling lepas atau saling bebas seperti itu. Kita udah coba-coba lewat LKPD-nya. Ini juga kita udah bahas sedikit mengenai himpunan. Ini kesimpulan yang kita dapat ya, kemudian refleksi yang udah kita coba lakuin, mencoba membedakan antara saling lepas dan tidak saling lepas, kemudian membuktikan kejadian yang saling bebas. Itu yang sudah kita lakukan di pertemuan kali ini. Oke, agar kalian lebih paham lagi nih mengenai pembelajaran kali ini, ada baiknya kalian juga mengerjakan evaluasi ya. Evaluasinya sudah saya upload di Teams kalian cek aja Teams kalian, kalau saya boleh share dulu. Oke, udah saya upload di Teams kalian. Kalau kemarin permutasi, sekarang peluang majemuk saling lepas dan saling bebas. Nanti kalian lihat aja di general. Kemudian jangan lupa kalian kerjain langsung di OneNote-nya, nanti biar bisa langsung saya nilai. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kalian beralih ke mengerjakan kuis sebelumnya mengenai materi yang udah kita bahas hari ini. Cukup? Oke, cukup ya. Boleh sekali lagi saya minta kesimpulannya mengenai materi kali ini. Kejadian saling lepas akan terkait dengan irisan atau gabungan? Biasanya. Irisan. Irisan, oke, benar. Kalau saling lepas, irisannya berarti apa? 0 ya? 0, dan biasanya dicari gabungannya gitu ya, tinggal ditambah aja seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau saling bebas seperti apa? Irisannya itu bisa didapat langsung dengan mengalihkan PA kali PB. Oke, dan mengalihkan peluang kejadian masing-masing. Oke, saya pikir itu dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa itu batas submitnya sampai besok ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.